Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan materi menganalisis isi dan kebahasaan sebuah novel. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, kita berusaha untuk menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Kemudian kita nanti akan menganalisis isi dan kebahasaan novel. Kemudian kita akan menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun secara tertulis. Anak-anakku masih ingat apa yang dimaksud dengan novel itu? Iya, novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Anak-anakku, di sini di tampilan Ibu berikan satu contoh novel yang cukup terkenal, yaitu Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Mungkin kalian sudah pernah menonton novel ini yang sudah diangkat ke layar lebar. Ya, novel Laskar Pelangi sangat bagus karena banyak mengandung nilai-nilai kehidupan yang diangkat oleh pengarang untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang nilai-nilai yang ada di Kampung Belitung. Novel Laskar Pelangi ini merupakan satu novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Secara garis besar, novel ini menceritakan kehidupan anak-anak daerah di Belitung yang saat ini bernama Provinsi Bangka Belitung. Nah, di dalam Laskar Pelangi ini juga menyuguhkan kisah bahwa kemiskinan tidak selalu berkorelasi dengan kebodohan atau kecerdasan anak. Ada 10 tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Kebetulan adalah siswa SD Muhammadiyah Gantong yang diberi julukan oleh gurunya Ibu Mus dengan nama Laskar Pelangi. Jadi judul Laskar Pelangi ini adalah sebuah nama yang diberikan oleh Ibu Mus untuk anak-anak didiknya. Nah, tokoh-tokoh yang di dalam novel ini itu adalah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Nah, tokoh-tokoh inilah yang berperan dalam novel Laskar Pelangi. Dan anak-anakku semua, kalian tahu bahwa Laskar Pelangi ini membawa pesan untuk para pendidik bahwa mendidik harus dengan hati. Nah, anak-anakku, itu adalah sekilas tentang novel Laskar Pelangi. Baik, sekarang mari kita lanjutkan struktur dari sebuah novel. Anak-anakku, sebuah novel dibentuk ya dengan struktur yang membangunnya sehingga bisa menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, struktur ini sebenarnya sama dengan cerpen. Nah, struktur novel ini itu dimulai dengan abstrak. Jadi abstrak itu adalah ringkasan atau inti dari novel yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Ini biasanya di bagian awal dari sebuah novel. Kemudian dilanjutkan dengan orientasi. Ya, bagian ini adalah bagian penjelas yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Dan kemudian sebuah novel juga pasti ada komplikasi, yaitu bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Selanjutnya, struktur sebuah novel di dalamnya ada evaluasi. Bagian evaluasi ini adalah konflik yang terjadi pada tahap komplikasi yang terarah menuju ke suatu titik tertentu. Jadi, mulai mendekati suatu titik tertentu. Kemudian, resolusi. Nah, bagian ini yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi. Dan bagian akhir dari struktur sebuah novel itu adalah koda. Koda ini adalah bagian akhir cerita atau penutup dalam sebuah novel. Nah, anak-anakku semua, itulah tadi struktur dari sebuah novel. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah kutipan novel yang berjudul Mangir karya Pramudia Anantatur. Nah, di dalam novel ini kita akan melihat bagian dari struktur dari sebuah novel.
Tapi ini tidak semuanya saya tampilkan. Kita hanya ingin mengenal mana bagian orientasi dari novel Mangir ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Di dalam novel Mangir ini ada kalimat-kalimat awal, yaitu di bawah bulan malam ini tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat ia naik dari kaki langit, mengunjungi segala dan semua yang tersentuh cahayanya, juga hutan, juga laut, juga hewan dan manusia. Langit jernih, bersih dan terang. Di atas bumi Jawa lain lagi keadaannya, gelisah, resah, seakan-akan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. Abad ke-16 Masehi. Bahkan juga Laut Jawa di bawah bulan purnama Sidi itu gelisah. Ombak-ombak besar bergulung-gulung memanjang terputus, menggunung, melandai, mengejajari pesisir Pulau Jawa. Setiap puncak, ombak dan riak, bahkan juga busanya yang bertebaran seperti serakan mutiara, semua dikunjungi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin menggila. Sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai itu. Badannya yang memanjang langsing dengan haluan dan buritan meruncing, timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar kemudi di haluan menggelembung, membikin tunas menerjang serong gunung-gunung. Air itu serong ke barat laut. Barisan dayung pada dinding kapal berkayuh berirama seperti kaki-kaki pada ular naga. Layarnya yang terbuat pilihan kapas dan benang sutra mengilat seperti emas, kuning dan menyilaukan. Nah anak-anak, bagian ini adalah bagian pengenalan, yaitu menjelaskan tentang latar waktu, yaitu pada di bawah bulan malam ini, latar waktu pada malam hari. Dan situasi cerita yang akan diceritakan yaitu di Laut Jawa pada abad ke-16 Masehi. Nah sekarang anak-anakku semua, kita akan melihat jenis-jenis dari teks sebuah novel. Ada beberapa jenis novel yang sudah mungkin kita pernah membacanya, dan kita akan melihat bagaimana bentuk atau jenis dari sebuah novel itu. Jadi novel ini ada yang namanya novel romantis, ya, kemudian novel misteri, novel komedi, kemudian novel horor, dan novel inspiratif. Nah, jenis-jenis novel ini biasanya sering kita temui, ya, jika kita mungkin ke perpustakaan atau kebetulan kita ke toko buku, maka kita bisa memilih jenis novel mana yang kita inginkan untuk kita baca. Anak-anakku semua, sebuah novel ini memiliki ciri-ciri. Jadi kalau kita melihat sangat berbeda antara novel dengan cerpen. Ciri-ciri dari sebuah novel ini seperti yang saya tampilkan di layar. Jadi kadang-kadang cerita novel itu biasanya lebih panjang daripada sebuah cerpen. Bisa kalian lihat sendiri di layar ini, ceritanya panjang, kemudian biasanya jumlah katanya juga lebih dari 35.000 kata. Ya, kemudian novel itu ya setidaknya ada 100 halaman. Kemudian waktu membacanya juga mungkin membutuhkan waktu yang agak lama dari sebuah novel, kemudian juga memiliki alur atau plot yang cukup luas atau kompleks atau banyak, ya. Kemudian temanya kadang-kadang juga tidak hanya satu, kadang-kadang muncul tema-tema sampingan lainnya. Nah, tokoh atau karakternya pun juga bisa banyak, melebihi jika kalau cerpen itu mungkin cukup satu saja tema, dan tokohnya juga tidak terlalu banyak seperti di dalam novel. Kemudian alur ceritanya juga luas karena temanya tadi luas, kan. Ya, novel ini sungguh sangat berbeda dengan cerpen. Jadi kalau cerpen mungkin bisa dibaca sekali duduk, tapi kalau novel tidak. Bahkan kita mungkin harus kadang-kadang kita jeda waktu kita, bisa kita baca kembali untuk melanjutkannya jika kita ada pekerjaan. Jadi memang sangat berbeda antara
cerpen dengan novel. Nah, sekarang kita akan masuk ke unsur intrinsik dari sebuah novel. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun sebuah novel dari dalam, ya, dari dalam. Nah, apa saja yang membangun novel ini dari dalam? Yang pertama ada tema, ya. Tema ini adalah gagasan atau ide utama dari sebuah novel. Jadi sebelum kita membuat sebuah novel atau ingin merancang sebuah novel, maka kita harus mengetahui dulu tema apa yang akan kita ceritakan di dalam novel tersebut. Ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian kita tentukan juga tokoh dan penokohannya. Jadi tokoh ini adalah pelakunya atau orangnya, sedangkan penokohan adalah watak yang melekat pada sang tokoh tersebut. Berikutnya adalah alur atau plot. Alur ini berisi urutan jalan cerita yang akan kita sampaikan di dalam sebuah novel. Dan kemudian ada latar dan setting. Nah, latar dan setting ini tentu sangat penting karena ini adalah gambaran peristiwa yang bisa mengacu pada waktu, bisa tempat, kemudian dan suasana yang terjadi dalam sebuah novel. Nah, berikutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah posisi pengarang, ya, strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Bisa sudut pandang ini atau nama lainnya adalah point of view. Bisa dia sebagai orang pertama pengarang ini, bisa sebagai orang kedua atau sebagai orang ketiga. Dan yang tidak kalah pentingnya, sebuah novel itu biasanya dilengkapi dengan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini sangat penting karena apa? Karena gaya bahasa inilah yang bisa menarik pembaca untuk membaca sebuah novel. Tentu berbeda antara buku pelajaran dengan buku novel kan. Nah, karena apa? Karena di dalam sebuah buku novel ada bahasa-bahasa yang bisa merangsang pembaca untuk menyelesaikan cerita itu. Jadi ada unsur penasaran, ada unsur keindahan di dalam sebuah novel. Dan yang berikutnya adalah amanat. Sebuah novel ditulis oleh si pengarang pasti ingin menyampaikan sesuatu. Dan inilah adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Seperti yang saya jelaskan tadi, novel Laskar Pelangi ini membawa pesan kepada masyarakat bahwa kehidupan kemiskinan ya dalam sebuah yang dialami oleh seseorang tidak berkorelasi dengan kecerdasan. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang lewat cerita Laskar Pelangi tadi. Nah, berikutnya adalah anak-anakku, kalau tadi unsur intrinsik yang membangun cerita itu dari dalam, maka sebuah novel, ya, kehadiran sebuah novel itu sebenarnya juga didukung dari unsur ekstrinsik. Nah, apa saja unsur ekstrinsik sebuah novel? Yang pertama adalah biografi dan latar belakang penulis. Ya, kenapa ini merupakan unsur yang penting? Biasanya latar belakang penulis akan memengaruhi penciptaannya dalam membuat sebuah karya. Jadi novel ini misalnya kalau kebetulan penulis ini berasal dari daerah Jawa, maka tentu ya banyak sekali nilai-nilai budaya Jawa yang diangkat dalam novelnya. Ya, jadi ini sangat berpengaruh sebenarnya dalam penciptaan sebuah novel. Yang kedua adalah kisah di balik layar. Nah, kisah di balik layar ini artinya apa? Pengalaman, kesan atau harapan ya si penulis novel ini juga akan mempengaruhi karya ciptaannya. Jadi misalnya pengalaman yang tadi seperti yang saya sebutkan, Andrea Hirata kebetulan adalah orang Belitung. Nah, pengalamannya ketika masa kecilnya ini semuanya dituangkan dalam bentuk tulisannya. Ya, jadi kisah di balik layar itu mempengaruhi kehadiran sebuah novel. Dan yang berikutnya adalah nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, tentu saja nilai yang ada dalam masyarakat ini akan sangat mempengaruhi penciptaan dari sebuah novel. Oleh karena itulah biasanya penulis akan mengangkat nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat untuk menjadi dasar dari sebuah penulisan sebuah novel. Nah, anak-anakku semua, itu yang bisa kalian pahami tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik dari sebuah novel. Anak-anakku, sekarang kita akan melihat ciri-ciri kebahasaan dari sebuah novel. Sebenarnya ciri-ciri kebahasaan ini sama dengan ciri kebahasaan cerpen, dan
pada pertemuan yang lalu sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan tentang ciri kebahasaan dari sebuah novel sejarah. Nah, ini secara umum saya berikan gambaran, kalian bisa mempelajarinya dengan baik, contoh-contoh dari ciri-ciri kebahasaan yang sudah saya tampilkan. Mungkin kalian bisa membacanya dengan baik. Yang pertama adalah menggunakan kalimat bermakna lampau, yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa itu sudah terjadi. Kemudian banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kemudian menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Ini bisa kalian lihat contohnya. Di bawah itu saya kutipkan contoh dari kalimat-kalimat yang merupakan ciri dari kebahasaan dari sebuah novel. Kemudian menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh sang tokoh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan banyak dialog. Tentu saja ciri khas dari sebuah novel biasanya dia menggunakan banyak dialog, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, suasana atau tempat. Ya. Nah, kalian bisa perhatikan contoh-contohnya di dalam kutipan-kutipan yang sudah saya berikan ini. Silakan kalian nanti pelajari jika nanti kalian membuat tugas. Nah, anak-anakku semua, Ibu berharap apa yang sudah saya berikan ini kalian bisa memahami. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi ini? Baik, jika sudah paham, kalian Ibu minta untuk mengerjakan tugas. Sebelum mengerjakan tugas, kalian harus ingat ya, baca dulu petunjuk tugas yang sudah saya berikan. Anak-anakku, inilah yang bisa saya sampaikan untuk materi novel. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mungkin nanti pada kesempatan yang lain kita akan mendiskusikan tentang novel. Kemudian juga nanti kalian bisa membaca sebuah novel dan nanti bisa kalian presentasikan dengan teman-temanmu sehingga kalian bisa memahami tentang novel ini. Baik anak-anakku semua, sampai di sini pertemuan kita tentang novel, dan saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat. Tolong tetap menjaga prokes kita dimanapun kita berada supaya kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Anak-anakku, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.